Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, sebelum mulai ibadah, kita perhatikan hal berikut ini ya. Panduan ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik juga beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam ibadah kita. Jangan lupa dipimpin dan dibimbing oleh Papa dan Mama ya. Nah adik-adik, sebentar lagi ibadah Blessed Kids akan mulai nih. Yuk sama-sama kita ikutin ibadahnya. Matius 28 ayat 1-8. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan hidup bagi kita semua. Karena itu, kasih Tuhan sungguh besar dan sempurna buat kita semua. Seperti tema Paskah hari ini, kasih yang sempurna. Diambil dari Yohanes 19 ayat 30. Shalom adik-adik. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita mau tes lagi nih semangatnya. Kita coba ya adik-adik, kita mau tes dengan yel-yelnya. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu, hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, Berdoa senantiasa, 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Let's it. Wow, keren. berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu, Kak. Selain hari Minggu, tanggal berapa sih hari ini adik-adik? Tanggal 12 April, Kak. 12 April, berarti kita memperingati hari apa ya? hari Paskah Kak. Hari Paskah. Paskah itu apa, Kak? Nah adik-adik, hari Paskah itu adalah hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus juga sudah mengampuni setiap dosa kita semua. Nah adik-adik, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Saya. Puji Tuhan. Sekarang adik-adik kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Siapkan hati kita. Mari kita mau tutup mata kita mau berdoa. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan sudah memimpin memimpin kami sampai sampai hari ini. hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Tolong Tuhan hadir Hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, mari katakan Amin. Beri tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semua. Mari kita mau memuji nama Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kakak mau ajak kita sama-sama sebutkan Tuhan Yesus sudah bangkit sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Musik. Tepuk tangan di atas kepala ya adik-adik. Kita mau nyatakan sama-sama. Anak Allah, Yesus namanya. Dia hidup buat kita. Dia bangkit buat kita dan mati buat kita. Semua bertepuk tangan yang ada di rumah. Kita mau nyatakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus Kita nyatakan lagi anak Allah. anak Allah. Semuanya angkat tangannya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Dia mati buat kita bahkan mati, dan tebus dosa kita. kubur kosong membuktikan Yesus hidup, Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari sama-sama lagi katakan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Lagi katakan hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sama-sama angkat tangan dan kita nyatakan glory. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Yang ada di rumah angkat kedua tangannya. Glory Kita nyatakan haleluya. sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan Kita kekal. lebih semangat lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita menyatakan Yesus jalan kebenaran. Ikuti gaya kakak ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku
Puji Tuhan. Mari kita mau sambung lagu kita dengan pujian Tuhan Yesus baik, dia sungguh baik. Kita mau katakan sama-sama, dia mati bagiku. Dia mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bersamaku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Kita mau katakan sekali lagi, dia mati bagiku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia Sama-sama kita mau katakan He is so good to you. Mari kita katakan bersama-sama. good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, boleh duduk. Kalau sebentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhannya boleh tertanam dan terus bertumbuh di dalam setiap hatinya kita. Kita mau naikkan lagu Kasih yang Sempurna. Kasihnya Tuhan Yesus sangat besar buat kita. Jangan ada yang main-main lagi adik-adik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa kami yang ku pinta.
Aku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita nyatakan dari awal, katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah Tuhan sudah memimpin memimpin ibadah kami ibadah kami dari awal hingga hingga saat ini. saat ini. Kalau sebentar Kalau sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu, ajar kami ajar kami duduk diam duduk diam dan dan dengar-dengar. dengar-dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, bertemu dengan Kak Yudi hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari Paskah ya. Nah, tahu nggak hari Paskah itu merayakan apa? Betul, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Setelah dia disalib, dia dikubur pada hari ketiga,
dia bangkit lagi, dia menang dari kematian. Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Dia bisa bangkit dari kematian. Dia memberi jaminan kepada kita supaya kita juga beroleh kemenangan oleh kuasa kebangkitannya. Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengar sebuah firman. Yuk kita baca, buka Alkitabnya. Yang belum bawa Alkitab, ambil Alkitabnya. Kalau nggak ada Alkitab, ada HP, buka HP-nya, tapi yang Alkitabnya. Nah, kita buka dalam Yohanes 15 ayat 12. Begini firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Tuhan Yesus itu mengasihi kita begitu hebat. Dia rela mati buat kita, dia rela disalib buat kita, dia rela menanggung dosa kita. Itu sebagai bukti kasihnya yang terbesar. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi begitu besar kasihnya buat kita, sehingga dia rela mengorbankan dirinya buat kita. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus adik-adik, supaya adik-adik selamat dari hukuman neraka, supaya adik-adik dibebaskan dari hukuman dosa. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan pesan kepada kita hari ini supaya kita saling mengasihi. Artinya, Tuhan sudah mengasihi kita begitu hebat. Nah, kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita, berkorban buat kita. Nah, kita juga harus rela berkorban buat saudara-saudara kita, buat orang yang membutuhkan, buat keluarga kita, buat papa mama. Kita mengasihi mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, dulu kita ini adalah orang yang berdosa. Ini kayak ini ada gelas. Kita ini dulu orang yang berdosa. Setiap hari kita diisi dengan dosa. Berbohong, apalagi mencuri, apalagi berantem, apalagi ngomong kasar. Pokoknya banyak hal dosa yang kita lakukan setiap hari. Nah, ketika kita nih, airnya kotor. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita, menebus dosa kita, Dia bisa menolong kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil dan Dia mengampuni dosa kita. Nah, orang lain tidak bisa membersihkan dosa kita. Perbuatan baik kita juga nggak bisa membersihkan dosa kita. Hanya Tuhan Yesus. Ini ada salib, lambangnya Tuhan Yesus. Kita tinggal mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, maka dosa kita disucikan. Nah, jadi bersih. Dosa kita disucikan, dosa kita diampuni sama Tuhan, sehingga hati kita menjadi bersih. Nah, kalau kita sudah disucikan Tuhan, sudah diampuni Tuhan, sudah dikasihi Tuhan, maka kita juga punya tugas untuk mengasihi orang lain. Ini ada orang yang sedang berbuat dosa. Ini anak Tuhan tadi yang sudah disucikan hatinya. Kita lihat ya, mana dari mereka yang tetap menjaga hatinya bersih. Ini anak Tuhan, ini bukan anak Tuhan. Kita lihat ya. Nih, kayak ditunjukin di sini. Nah, ini diajak berbuat dosa. Anak Tuhan ini hatinya tetap bersih. Ya, hatinya tetap bersih. Tuh, lihat. Hatinya tetap bersih. Kalau yang ini belum kenal Tuhan. Wah. Dia diisi dosa, dia tetap berdosa. Ini anak Tuhan yang ada Yesus dalam hatinya, hatinya tetap bersih. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, dan Tuhan Yesus tetap ada dalam hati kita, maka hati kita terbebas dari dosa. Sementara ini ada orang lain yang hidupnya penuh dengan dosa. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tadi Tuhan sudah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, kita ajak dia
mengenal Tuhan Yesus, kita tularin dia dengan kebaikan. Kasihnya Tuhan Yesus pindah ke sini, kita sudah memberitakan Tuhan Yesus kepadanya. Ayo kita bertobat, jadi dia bersih. Ya, itu tandanya kalau kita mengasihi orang lain, kita peduli kepada keselamatan orang itu, kita peduli kepada keselamatan sahabat kita, kita peduli pada keselamatan orang tua kita. Yang orang tuanya belum ke gereja, diajak ke gereja. Itu tandanya kalau kita menularkan kasih Tuhan kepada orang itu. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, Kak Yudi akan bercerita tentang seseorang. Ada seorang yang pendek, kecil, tapi jahat. Jahat sekali. Dia jahat banget. Kalau ada orang berhutang sama dia, umpamanya utang 500.000. Tahu nggak adik-adik? Orang itu harus membayar 1 juta. Kalau dia nggak bisa bayar, dia berbunga lagi jadi 2 juta. Nggak bisa bayar lagi, itu rumahnya disita. Dia punya algojo-algojo yang kejam, algojo-algojo yang jahat. Itu sebabnya si kecil pendek ini dibenci semua orang. Tidak ada yang suka sama dia, tidak ada temannya, tidak ada yang mau mengasihi dia, tidak ada yang mau berteman sama dia, tidak ada yang mau dekat-dekat sama dia. Semua orang benci. Kenapa? Karena orang tahu si kecil ini jahat. Si kecil pendek ini jahat sekali, galak. Serem banget. Siapa yang mau berteman sama orang itu? Gak ada. Gak ada yang mau berteman dengan dia. Nah, suatu hari adik-adik, ada orang yang sangat terkenal melewati kota itu, datang ke kota itu. Kalau sekarang kayak siapa ya? Kayak Pak Jokowi. Kayak presiden kita datang ke desa kita. Wah, semua orang datang berbondong-bondong pengen melihat dia. Si kecil ini juga pengen lihat dia. Tapi karena orang-orang tidak suka sama dia, dia tidak dikasih jalan. Orang-orang sudah berbondong-bondong di pinggir jalan, memenuhi jalan, dan orang yang terkenal itu lewat. Orang ini bisa menyembuhkan orang sakit, orang ini bisa membangkitkan orang mati. Siapa dia? Iya benar, dia adalah Yesus. Orang-orang melihat Yesus, panggil-panggil, wah Yesus, Yesus. Nah si kecil ini juga pengen lihat adik-adik, tapi nggak dikasih jalan. Permisi, saya pengen lihat. Nggak boleh, kamu jahat. Mana mau Yesus berteman sama kamu? Dia tidak kasih jalan. Lalu dia punya akal. Nanti pasti Yesus lewat sini. Aku mau naik pohon. Lalu si kecil pendek ini naik ke pohon. Dia naik di pohon. Dia pengen melihat Yesus. Kalau Yesus lewat situ, kira-kira Yesus mau nggak ya berteman dengan dia? Yesus kira-kira mengasihi dia nggak ya? Si pendek ini, si kecil pendek ini, dia memanjat pohon, lalu dia berpegangan pada rantingnya dan melihat ke bawah. Nah, adik-adik, ketika Yesus lewat di situ, Yesus melihat pohon itu dan melihat si kecil ada di atas. Wow, ada orang ada di atas pohon. Lalu Yesus berteriak, "Hei, Sakius!" Dia tahu namaku. Aku kan tidak pernah ketemu, kata si kecil tadi. Aku tidak pernah ketemu dia, tapi dia bisa kenal namaku. Tidak ada orang yang pernah memanggil nama aku Sakius. Orang cuma manggil aku si kecil jahat, tapi dia memanggil namaku. Wah. Hei Sakius, turunlah. Boleh nggak aku mampir di rumahmu, makan di rumahmu? Hah? Dia mau mampir ke rumahku. Dia mau makan di rumahku. Wah, adik-adik, si kecil ini senang banget. Tidak ada orang yang pernah mengasihi dia, tapi Yesus mengasihi dia. Orang menganggap dia jahat, tapi Yesus tahu orang ini butuh kasih. Lalu Yesus mampir ke rumah orang ini, lalu dia masuk di rumahnya, dia makan di rumahnya. Siapa si kecil tadi namanya? Iya benar, Sakius. Dia makan di rumah Sakius. Orang-orang bilang begini, kenapa Yesus mau berteman sama orang jahat itu? Iya,
Kenapa Yesus mau berteman sama orang jahat itu? Dia kan jahat banget. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata begini, orang sehat tidak perlu tabib, tapi orang sakit yang perlu tabib. Sakius ini sedang sakit, dia butuh kesembuhan. Sakius ini butuh kasih. Yesus menyentuh hatinya Sakius dengan kasih. Sejak itu Sakius berubah. Tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Ketika Yesus mengasihi Sakius, Sakius merasakan kasih Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, mulai hari ini aku tidak mau jahat lagi. Dulu orang-orang yang pernah aku peras, aku akan balikin 4 kali lipat. Kalau dulu aku pernah ambil duitnya 1 juta, aku balikin 4 juta. Wow, tahu nggak adik? Kasih Yesus sudah mengubah Sakius. Kasih Yesus sudah mengubah Sakius yang tadinya jahat, dia jadi baik, dia jadi penuh kasih. Sekarang Sakius mau berbagi dengan orang lain. Dia mengasihi orang miskin, orang yang tadinya pernah dia ambil hartanya, dia balikin 4 kali lipat. Wow, begitu hebatnya kasih Tuhan mengubah seseorang. Begitu hebatnya kasih Yesus mengubah Sakius. Dan kasih Yesus yang mengubah Sakius membuat Sakius berubah, dan ya Sakius juga mau berbagi sama orang lain. Itulah adik-adik, kalau kau sudah pernah merasakan kasih Tuhan, engkau juga harus bagikan kasih itu kepada orang lain. Seperti Sakius, dia mau berbagi kasih kepada orang lain karena dia sudah merasakan kasih Tuhan. Kalau kamu sudah pernah merasakan kasih Tuhan, begitu hebatnya Tuhan mengasihi kamu, ayo berbagi kasih kepada orang lain. Mari kita mengasihi orang lain. Dimulai di rumah, mengasihi mama papa. Jangan bentak-bentak mama papa, jangan marah-marah sama mama papa, tapi kasih dia. Berlatih kasih di rumah, kau bisa mengasihi orang lain. Berbagi kasih dengan sahabat di sekolah. Mungkin ada temanmu yang sedang sakit, ada temanmu yang sedang kekurangan. Kamu boleh berbagi kasih sama dia. Itu firman Tuhan hari ini. Yaitu karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kita baca lagi ya, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kita saling mengasihi. Yang hari ini ada yang musuhan, ayo baikan. Kita mau saling mengasihi. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Nah, yang mengasihi Tuhan Yesus hari ini dapat firman Tuhan, harus mengasihi orang lain. Siapa yang mau mengasihi orang lain? Mau mengasihi mama papa? Mau mengasihi teman-temannya? Ayo kita sama-sama berdoa. Pejamkan matamu, ikuti Kak Yudi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Aku mau belajar mengasihi orang lain, karena Tuhan sudah mengasihi saya. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia sedang dilanda dengan virus COVID-19. Hari ini kami mengajak teman-teman semua untuk berdoa untuk bangsa ini. Nah adik-adik, yuk kita semua di rumah masing-masing duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kita akan dengarkan teman kita Fidelia memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan dan perlindungan-Mu saat ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Saat ini bangsa kami sedang menghadapi yang namanya virus corona. Tuhan, pulihkan, biarlah corona ini cepat berlalu dan Tuhan perbaiki keadaan bangsa kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk pemerintah, khususnya Pak Presiden Jokowi dan jajarannya, diberi hikmat dan kekuatan untuk mengatasi permasalahan bangsa kami saat ini. Kami berdoa juga untuk para medis, diberi kekuatan dan kesehatan untuk merawat pasien yang terkena virus ini. Tuhan, sembuhkan pasien yang terkena virus ini juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk Opa dan Oma Pau, diberi kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk jemaat gereja anak dan kakak-kakak sekolah minggu. Lindungi keluarga mereka masing-masing. Tuhan, ampunilah dosa dan bangsa kami. Ajar kami taat dan percaya kepadamu. Kami percaya rencanamu indah bagi kami dan perlindunganmu juga indah bagi kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami tahu mukjizat-Mu nyata bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak dan juga selamat Paskah. Anak sekolah minggu sahabat Allah. Apa arti Paskah? Paskah adalah malaikat paut melewati rumah yang terdapat darah. Rumah yang tidak ada darah akan dibunuh anak sulungnya dan sampai kepada binatang. Tetapi rumah yang ada darah dilewati oleh malaikat al-maut itu, sehingga kuasa maut tidak dapat menghancurkan hidup kita. Artinya, darah itu adalah darah Yesus yang tercurah waktu Yesus disalib di Golgota hampir 2000 tahun yang lalu. Kalau kita percaya pada Yesus, darah Yesus adalah pada kita. Sebab itu anak-anak harus cinta pada Yesus, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar, hormati orang tua. Jangan lupa anak-anak menjaga kesehatan, kebersihan dengan rajin. Juga mencuci tangan. Terima kasih atas perhatian kalian dan Tuhan memberkati. Amin. Selamat Hari Paskah. Kita diselamatkan oleh darah Yesus. Dan kakak harapkan adik-adik bertanggung jawab untuk memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah andalan adik-adik dan kita semua. Jadikan hidup adik-adik, Yesus adalah juru selamat bagi kita semua. Sekali lagi,
Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Pasti sangat memberkati kan? Nah sekarang kakak mau sampai ini beberapa pengumuman gereja anak Blessed Kids. Yang pertama, gereja anak Blessed Kids akan diadakan kembali tanggal 19 April jam 10 siang. Jangan lupa ikutin ibadah online kita ya di YouTube channel ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share biar semua bisa ikut sama-sama ibadah online Blessed Kids. Yang kedua, kita ada doa dan puasa berantai nih di rumah masing-masing setiap hari Kamis ya. Nah, yang ketiga, selama adik-adik di rumah, jangan lupa nih mengerjakan tugas dan PR yang diberikan dari sekolah. Tetap disiplin ya. Yang keempat, jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik, dan jangan lupa juga untuk jaga kebersihan. Salah satunya adalah setelah melakukan aktivitas apapun, jangan lupa mencuci tangan. Yang kelima, tetap berada di dalam rumah ya adik-adik. Lakukan saja aktivitas dalam rumah dan kurangi aktivitas di luar rumah. Dan yang paling penting nih, selalu dengar-dengaran nasihat papa dan mama ya. Yang terakhir nih adik-adik, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita hafalkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 dan Mazmur pasal 91. Sekian pengumuman dari Gereja Anak Blessed Kids. Tetap semangat berdoa ya adik-adik, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. See you, God bless you. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Tutup matamu dan sikat tanganmu, hormati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Tuhan, kepada hari ini kami boleh merayakan hari Paskah. Paskah artinya dilewati, yaitu mereka maut melewati rumah-rumah yang ada tanda darah. Ini berarti darah itu adalah darah Yesus, dan kami dibasuh oleh darah Yesus. Dalam hidup kami ada darah Yesus, sehingga mereka tahu setan tidak mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kepada anak-anak ini, peliharakan mereka, jaga mereka, tolong mereka, selamatkan mereka, jauhkan dari bara bahaya, jauhkan dari wabah yang menghancurkan dunia ini. Mari Tuhan melihara dan menjaga. Kami percaya Tuhan yang menolong kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak ini dengan berkat yang dari Tuhan. Berkat badani, berkat Tuhannya mereka. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekian ibadah Paskah hari ini. Tetap berdoa, Tetap baca firman. Rajin belajar dan menjaga kesehatan. sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.